Masya Allah. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Kita udah 1 tahun Muharram lebih nggak ketemu ya, Ustaz. Lagi ketemu tahun lalu gitu, Ustaz. Ya, 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 waktu cepat bergerak. Sebenarnya sih betul. sama aja, kita aja merasa cepat. Iya. Malah terakhir tuh kita sebelum Idul Adha ya, Ustaz. Jauh sebelum Idul Adha terakhir ya kita kajian ini, Ustaz. Sebenarnya waktu itu tempat geser aja waktunya. Tetap setiap bulan ada, cuman geser Oh waktu. iya, Geser pekannya karena satu dan lain I hal. see. Nah, oke nih teman-teman semuanya. Waktu juga udah masuk. Insya Allah hari ini kita akan bahas Rasulullah SAW tidak hijrah di bulan Muharram, sejarah penetapan Muharram sebagai awal tahun baru Islam. Mungkin banyak dari kita nih saat yang ada bersepuluh ini masih wondering kenapa sih Muharram dan kenapa sih tahun barunya Islam itu beda sama Masih. Nah, Ustaz, berapa lama waktu dan tempat dipersilakan. Apa kabar? Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita di luar jadwal sebenarnya. Ini biasanya di awal-awal bulan, tapi ini sudah agak di penghujung bulan Miladiyah atau Masihiyah. Namun di awal bulan Hijriyah ya, di tanggal 2 ya, Muharram 1445. Nah, pembahasan kita ini sebenarnya sederhana ya, tentang tahun baru dan adanya persepsi sebagian orang karena Muharram ini adalah bulan pertama di dalam tahun Hijriyah, ada anggapan atau ada sebagian yang mengira bahwa Rasulullah hijrahnya di bulan Muharram. Padahal kita tahu kalau dilihat dari Sirah Ibnu Hisham ya, As-Siratul Nabawiyah atau Radul Unufnya Imam As-Suhaili, Rasulullah itu hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Nah, kenapa Muharram yang dipilih? Nah, itu mungkin nanti akan kita bahas dan juga tentang bagaimana asal-usulnya penanggalan atau tahun Hijriyah pertama ya. Tetapi ketika di nama yang akan kita bahas juga adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin yang kedua, menggantikan setelah Abu Bakar As-Siddiq dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penanggalan itu pertama kalinya di tahun ke-6 setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 16 Hijriah itu adalah tahun pertama dibubuhkannya, dituliskannya tahun Hijriah. Itu pun beberapa ulama masih berbeda pandangan tentang persisnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita bisa temukan di dalam Al-Bidayah, Wan Nihayah, terus kitabnya banyak ya sebenarnya, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Itu memang menyebutkan bahwa penanggalan ini dimulai dari eranya Umar bin Khattab. Dan itu dimulai tahun ke-6 setelah kematian Nabi, setelah wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu bahwa nama tahun Hijriyah itu atau tahun Islam itu terkait dengan hijrahnya Nabi. Memang salah satu yang diusulkan itu adalah penanggalan dimulai dari tahun hijrah. Nah, bagaimana peristiwanya itu? Kita tahu bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu ada 4 peristiwa besar yang terjadi ya. Pertama, rapatnya orang-orang Quraisy di Darun Nadwah itu diyakini tanggal 1 Rabiul Awal, atau kalau berdasarkan perhitungannya Fazlur Rahman Syekh ya, dia punya buku judulnya Kronologi ya, of the Prophetic Events. Nah, beliau sini membanding-bandingkan banyak cara menulis atau cara menghitung tahun Hijriyah dan mencari padanan Georgian calendarnya itu atau kalender Masehi itu. Nah, ini saya temukan bahwa
Kamis 1 Rabiul Awal itu ketika orang-orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwah merencanakan untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengumpulkan pemuda-pemuda yang banyak itu dari seluruh kabilah ya untuk agar ketika Rasulullah itu dibunuh nanti Banu Hashim tidak akan berani melawan seluruhnya, logikanya begitu. Nah itu rapat di Darun Nadwah itu tanggal 1 Rabiul Awal. Nah kemudian Rasulullah SAW ketika rumahnya sudah dikepung ya, didatangi oleh Jibril dan disuruh untuk bergerak pada hari itu. Ya. Nah, kemudian pergerakan itu dimulai dengan datangnya perginya Rasulullah SAW tanpa bisa dideteksi dan kemudian mengunjungi rumah Abu Bakar As-Siddiq dan dari situ baru kemudian bergerak ke Gua Thur. Nah, peristiwa yang kedua yang dianggap penting itu adalah beberapa hari Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq tinggal di Gua Thur. Nah ini diyakini setelah orang-orang Quraisy tidak lagi mencarinya, sudah kehilangan perkiraan mereka, kehilangan akal lah mereka itu di mana Rasulullah selama beberapa hari. Itu Rasulullah baru meninggalkan Gua Thur itu tanggal 5 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 20 Juni 622 Masehi. Itu berdasarkan kalkulasinya Fazlur Rahman Syekh. Ini bukan Fazlur Rahman yang lebih masyhur ya. Ini Fazlur Rahman yang punya kemampuan hitung astronomis, ilmu falak ya. Kemudian Rasulullah SAW 8 hari itu perjalanan hijrahnya, sehingga beliau tercatat masuk, baginda Nabi tercatat masuk ke Kuba itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya 12 Rabiul Awal ini dianggap sebagai tanggal hijrahnya Nabi. Sebenarnya persisnya itu, jadi kalau hijrah ini ada yang menghitung itu masuk Madinah, gitu ya. Ada yang menghitung masuk Kuba. Ada yang menghitung meninggalkan Gua Thur. Ada yang menghitung bahkan hari meninggalkan rumah, nah, gitu. Itu beda-beda tempat itu kan. 1 Rabiul Awal boleh nggak kita sebut sebagai hijrahnya Nabi? Bisa aja kalau kita asumsinya itulah hari di mana Rasulullah meninggalkan rumahnya. Boleh nggak kita misalnya Rasulullah itu hijrahnya ketika meninggalkan Gua Thur? Bisa juga karena memang Rasulullah tinggal di sana beberapa hari kan itu jalannya dihapus, jejaknya dihapus oleh anak-anaknya. Rencana dan eksekusi rencana dari kedua anak Abu Bakar Siddiq ya Asma dan Abdullah kan. Nah itu apakah boleh kita menghitungnya berarti tanggal 5 Rabiul Awal? Boleh aja karena itu meninggalkan Gua Thur berarti meninggalkan sekitar Mekah ya kan. Tapi ada juga mencatatnya 12 Rabiul Awal katanya. Oh, kenapa 12 Rabiul Awal? Karena Rasulullah sampai di Kuba. Ya, boleh juga. Karena itu berarti menandai sampainya Rasulullah di tempat di mana Rasulullah itu sudah dalam kondisi aman, yaitu di Kuba. 12 Rabiul Awal atau 27 Juni 622 Masehi. Kemudian Rasulullah di situ tinggal 4 hari kurang lebih membangun Masjid Kuba yang sekarang masih bisa kita kunjungi, walaupun bentuknya sudah berubah. Dan kemudian 4 hari itu Rasulullah membangun dan kemudian sholat Jumat di Kuba. Kalau Ibnu Hisham menyebutnya sholat Jumat pertama bukan di Kuba tapi di Banu Amir, ada satu tempat lagi di luar Kuba. Tapi banyak yang berpendapat di Masjid Kuba itu. Nah, baru kemudian bergerak sorenya setelah sholat Jumat dan masuk kota Madinah itu seperti yang sebagian mencatatnya itu disambut oleh anak-anak Banu Najjar gitu ya, dengan nasyid yang sering kita dengarkan atau mungkin dulu pernah populer yaitu Thala al-Badru alaina ya. Nah, itu masuk kota Madinahnya hari Jumat 16 Rabiul Awal. 1 Juli atau bertepatan dengan 1 Juli 622. Jadi tanggal Rasulullah hijrahnya saja itu berbeda, banyak berbeda variasi. Tergantung kita melihatnya dari titik mana, dari titik berangkat, meninggalkan Gua Thur sampai di Kuba atau sampai di Madinah, itu bisa berbeda. Di 1, 5, 12 dan atau 16 Rabiul Awal. Ini peristiwa besarnya hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu hijrah ini hijrah makani, hijrah di mana Rasulullah memang berpindah tempat. Di kemudian hari kita mengetahui bahwa tidak ada lagi hijrah makaniyah, tapi yang ada adalah hijrah maknawi, yaitu seseorang meninggalkan apa yang dilarang Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Nah, inilah kadang-kadang kemudian di masa modern sekarang ini, seseorang yang meninggalkan kebiasaan buruk yang lalu, kemudian
mengubah sikapnya menjadi orang yang banyak mentaati Allah dalam ibadah muamalah, menamakan dirinya telah hijrah gitu ya. Nah, tentu ini beda definisi hijrahnya dengan hijrah yang menjadi tonggak sejarah itu. Jadi masing-masing kita katanya hijrah gitu. Hijrah dari keburukan menuju kebaikan, minadzulumatil jahiliyah ila nuril Islam, kira-kira begitu kadang-kadang. Nah, itu juga bisa dilihat sebagai salah satu aspek dari hijrah. Nah, kemudian secara bahasa ini bukan secara bahasa. Siapa yang pertama kali mencetuskan atau menggagas sehingga Umar bin Khattab mengumpulkan ahli syuranya untuk membicarakan masalah ini, yaitu Abu Musa atau nama lainnya Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais itu adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Itu adalah sahabat Nabi yang masuk Islam sudah relatif tua, lebih tua dari para sahabat yang lain. Nah, di zaman Umar bin Khattab beliau ini bahkan dari zaman Umar bin Khattab menjadi gubernur di kota Basra. Basra itu kota yang dibangun oleh Umar bin Khattab dan itu kedudukannya di Irak tapi agak dekat ke Kuwait kalau sekarang tuh. Dekat ke Teluk Parsi, Teluk Arab. Nah, Abu Musa al-Asy'ari ini kan memimpin satu daerah ya, di kota baru tapi di daerah yang dahulu merupakan wilayah jajahannya Persia. Dan tentu mereka menggunakan, sebagaimana di Syam menggunakan sistem Romawi atau Bizantium, di daerah Irak ini menggunakan sistem administrasi kenegaraan Persia. Nah, salah satu yang mereka lakukan itu adalah mereka mencatat tanggal, bulan, dan tahun. Nah, kaum muslimin atau bangsa Arab, bahkan sebelum Nabi, itu sudah menggunakan pencatatan tanggal dan bulan sudah ada. Karena Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu sudah ada. Ya. Sudah ada di dalam tradisi kaum Arab, bangsa Arab. Sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bahkan mungkin lebih tua lagi dari itu. Karena memang nanti ada tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sendiri yang menetapkan bahwa bulan itu ada 12 ya di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya memang jumlah atau bilangan bulan-bulan itu di sisi Allah atau Allah kehendaki berupa atau sebanyak 12 syahran bulan. Nah, kembali dulu supaya nggak terlalu cepat maju terlalu melompat. Maka Abu Musa al-Asy'ari mengirim kabar kepada Umar bahwa dalam melaksanakan pemerintahannya atau menjalankan fungsinya sebagai gubernur di Basra itu, beliau memerlukan penanggalan tentu saja karena banyak surat keluar, banyak surat masuk gitu ya, juga pencatatan harta benda dan lain sebagainya, zakat gitu. Jadi butuh penanggalan yang lebih spesifik karena pertama berinteraksi dengan dunia, dengan peradaban Persia, jadi ada pengaruh tentu saja ya, karena tentu kaum muslimin ketika masuk ke satu daerah ya mereka melihat dan mengambil manfaat yang bisa diambil yang sekiranya tidak bertentangan dengan syariat. Jadi penanggalan ini suatu hal yang netral, sesuatu hal yang bisa dipakai oleh kaum muslimin. Jadi dan Umar pun sepakat bahwa ini suatu hal yang perlu, yang mesti dilakukan untuk ya rapinya catatan. Dan Umar sendiri kan termasuk yang beristihad menggagas untuk menyusun diwan atau kementerian atau pembagian tugas lah, katakan seperti itu. Aslinya hanya secari kertas, tapi lama-lama kemudian ada perangkat pejabatnya, ada kantornya, bahkan sampai nanti ada Baitul Mal dan seterusnya. Itu memang di zaman Umar paling banyak istihad tersebut dilakukan. Ya, memang di zaman Nabi keperluan untuk itu belum ada. Cara memimpin satu daerahnya juga belum kompleks, belum banyak dan wilayahnya belum luas gitu. Jadi belum ada keperluan. Nah, di zaman Umar tentu saja ini sudah berubah sekali. Wilayahnya itu sudah meluas berkali-kali lipat, wilayahnya juga banyak, meliputi bangsa-bangsa yang tidak semuanya Arab, sehingga perlu ada standarisasi. Dan kita tahu Umar bin Khattab kan termasuk sahabat yang ini ya, sahabat yang spesial karena Umar ini kan termasuk sahabat yang
beberapa kali atau dalam beberapa kesempatan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an atau ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu yang banyak membenarkan pendapat-pendapat Umar ya. Seperti di dalam buku yang ditulis oleh Syekh Ali As'ad ya, Rabbaji. Ini beliau menulis kitab judulnya Syarhu Qatfi Thamra fi muwafaqat Umar. Ya. Jadi suatu kitab yang mengumpulkan tentang penjelasan atau penjabaran tentang berbagai aspek di mana nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membenarkan pendapat-pendapat Umar. Jadi Umar bin Khattab memang orang yang diakui oleh Nabi sendiri sebagai orang yang memiliki kejelian dan memiliki pandangan yang jauh ke depan, dan kemudian banyak sekali pendapat-pendapatnya yang kemudian mendapatkan pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya sebutkan sedikit saja atau beberapa sampelnya saja di sini. Seperti misalnya muwafaqatuhu fi qatli asra Badril Kubro. Jadi bagaimana Allah membenarkan atau memberikan pembenaran atas pendapat Umar, yaitu membunuh atau mengeksekusi tawanan-tawanan di Badar. Dan waktu itu di Badar kan Rasulullah SAW menang dalam peperangan Badar dan banyak sekali tawanan-tawanan. Nah, kemudian Nabi bertanya kepada sahabat Abu Bakar dan sebagainya. Mereka berpendapat bahwa ditawan saja karena ini dan itu dan pertama. Tapi Umar bin Khattab salah satu di antara yang mengatakan bahwa tidak usah ya Rasulullah, kita bunuh saja karena mereka ini memang sudah kufur. Dan mereka tahu resiko berperang dan tertangkap perang. Kemudian tapi Nabi SAW tidak, atau lebih condong kepada pendapat Abu Bakar Siddiq. Sehingga Allah tegur di dalam surah Al-Anfal kan, ayat ke-67 itu, maka nali nabiin ayyakuna lahu asra. Ya, tidak pada tempatnya bagi seorang nabi untuk mengambil tawanan hatta yuthkhina fil ard, sebelum dia mengalahkannya, menghabisi lawan-lawannya itu, musuh-musuhnya yang mau berperang tentu saja, yang konfrontatif di muka bumi. Turiduna aradad dunya, apakah engkau wahai Muhammad menginginkan dunia, sedangkan wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah ingin memberikan kepada kalian kemenangan yang lebih hakiki di akhirat. Allahu azizun hakim. Nah, kemudian para sahabat itu kan mendengar ayat ini, Rasulullah mengabarkan pertama kali kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar menangis mendengar ini karena berarti ini Allah Subhanahu wa taala membenarkan pendapat Umar, yaitu tidak bolehnya memiliki tawanan, yaitu harus dieksekusi tawanan itu. Rasulullah juga menangis. Ketika Umar datang, Umar bertanya kepada mereka berdua, kenapa kalian menangis? Ternyata ya diberitahu bahwa Allah membenarkan pendapat Umar. Tapi Umar kemudian ikut menangis. Umar menyatakan bahwa sejak Nabi mengambil keputusan untuk mengambil tawanan, tidak mengeksekusinya, dia pun sudah sepakat. Ya, jadi ketika ditanya Nabi, dia mengumumkakan pandangannya, tapi ketika Rasulullah tidak mengambil pandangannya, Umar menyepakati pandangan Nabi. Jadi dia ikut menangis. Jadi inilah kebersihan hati Umar. Oh, dia tidak mentang-mentang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak terus kemudian dia merasa lebih pintar atau lebih hebat daripada nabinya. Inilah akhlak yang mulia seorang Umar bin Khattab. Nah, itu misalnya salah satu contoh. Dan banyak sekali di kitab ini disebutkan banyak. Ya, tentang peristiwa-peristiwa lain, tentang zihar gitu ya, tentang ayat hijab ini juga. Hijab ini juga Umar bin Khattab kan pagi-pagi setelah dia malam hari melakukan ronda, terus kemudian menemukan sekelebat bayangan dari salah seorang istri Nabi yang ingin keluar untuk
buang hajat, kemudian kembali. Kemudian Umar pagi harinya melaporkan kepada Nabi bahwa apakah tidak lebih baik engkau menutupi pakaian atau menutupi ya, menghijabi lah, merapi pakaian dari istrimu ya Rasulullah, karena kalau malam hari seperti tadi saya bisa melihat gitu istrimu itu kan. Bagaimana kalau misalnya yang melihat itu adalah orang fasik atau orang munafik dan sebagainya. Itu ungkapan Umar lah kepada Nabi SAW. Nah, tidak lama setelah itu Jibril turun membawa surah Al-Ahzab, ya, surah Al-Ahzab yang berbunyi ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Itu katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak putrimu dan perempuan dari kaum mukminin agar mereka menjulurkan ke atas dadanya atau menjulurkan di atas dadanya min jalabibihim, jalabib pakaian yang untuk menutupi. Dzalika adna an yu'rafna dan seterusnya. Jadi pembahasan itu bukan di ayat ini. Saya hanya ingin menyampaikan saja bahwa ada kitab yang mengumpulkan ayat-ayat, semua ayat-ayat yang berkenaan dengan Umar gitu, membenarkan pendapat Umar bin Khattab. Kenapa saya sebutkan ini? Ya, kenapa saya sebutkan ini? Menjadi bukti bahwa ketika Umar beristihad di zamannya, kan Umar menghadapi permasalahan-permasalahan yang tidak persis dihadapi oleh Nabi, sehingga Umar tentu berkonsultasi dengan ahli syura, kemudian berdasarkan kepahamannya akan Al-Quran, kemudian pemahamannya akan hadis-hadis dan sunnah Nabi SAW. Tapi beliau sendiri ketika tidak menemukan solusi dari sumber-sumber itu, maka beristihad. Nah, ketika beristihad, beliau memiliki kapasitas untuk itu. Ya. Bahwa Umar itu bahkan semasa Rasulullah hidup, beberapa pendapatnya malah mendapatkan persetujuan atau mendapatkan penguatan, ya, persetujuan atau penguatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang tadi contoh 2 dari sekian banyak contoh-contoh yang lain. Baik, jadi begitu. Jadi kapasitas Umar sebagai seorang mujtahid lah katakanlah seperti itu tidak disangsikan siapapun, baik di zamannya maupun di zaman sekarang. Nah, kembali kepada kisah tadi, Abu Musa al-Asy'ari kan gubernur Basra mengatakan kita perlu nih. Maka Umar perlu penanggalan ya. Penanggalan artinya tahun ya, bukan tanggal dan bulan. Kalau bulan sudah fix 12. Kemudian kalau tanggal juga sudah fix. Tinggal bagaimana tentang tahunnya. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, pokoknya semua orang yang waktu itu masih tergolong 10 di antara orang-orang yang mubasysyirin bil jannah, yang pernah mendapatkan kabar gembira yaitu sebagai ahli surga. Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kemudian Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Nah, di antara mereka ini banyak yang ada di antaranya yang mengajukan sebagai acuan tahun pertama, karena waktu itu sudah disepakati, Umar sudah sepakat bahwa perlu tahun di samping tanggal dan bulan. Tapi yang Umar masih perlu masukan adalah kapan kita memulainya. Ya, apa patokannya itu atau apa tonggak sejarahnya itu. Maka ada usul kelahiran Nabi, tapi ditolak karena kelahiran Nabi ini kata Umar menyerupai kebiasaan orang Nasrani karena memperingati kelahiran Isa putra Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada yang mengusulkan wafatnya Nabi. Nah, wafatnya Nabi kata Umar, saya tidak ingin menjadi pengkultusan terhadap Nabi sekalipun, karena Rasulullah sendiri kan sering melarang penghormatan-penghormatan yang secara berlebihan ya, kepada dirinya sendiri. Jadi kata Umar, janganlah, karena kalau kita nanti menjadikan kematian Rasulullah sebagai atau tahun wafatnya Rasulullah sebagai patokan tahun kita, maka nanti semua orang soleh yang meninggal dunia nanti akan menjadi tonggak-tonggak sejarah lagi gitu. Umar tidak mau ada pengkultusan kepada Nabi maupun kepada yang lain. Maka diusulkan lagi, bagaimana kalau tahun hijrah, tidak berhubungan dengan sosok Nabi secara personal, tetapi tonggak sejarah ini pertama ya, si hijrah itu kan mempererat hubungan antara Muhajirin dan Ansor, dan hijrah itu sendiri merupakan salah satu fase dakwah yang
kemudian membuka peluang berdirinya, menjadi awal dari berdirinya peradaban Islam di Madinah, di Yathrib itu, dan juga menjadi salah satu penyebab nantinya ya Fathu Mekah ya, ada pembebasan kota Mekah. Jadi ketika meninggalkan Mekah itu kan bukan meninggalkan untuk mengusirnya, atau bukan meninggalkan Mekah untuk meninggalkan selama-lamanya, tetapi meninggalkan Mekah karena dakwah sudah tidak kondusif lagi di sana, karena sudah ada perencanaan pembunuhan terhadap diri Nabi. Nah, hijrah itu mengkonsolidasi kekuatan sampai kemudian nanti bisa mampu untuk kembali ke kota Mekah dan menjadikan kota Mekah itu terhormat, suci, sesuai dengan sesuai dengan awal mula berdirinya kota tersebut ya, terkait dengan sejarah Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim. Nah, jadi muncul beberapa pilihan, dan pilihan atau usulan tahun hijrah ini kemudian dipilih oleh atau disetujui oleh Umar sebagai pemimpin pada saat itu. Jadi masukan-masukan itu diterima dan dipilihlah tahun hijrahnya Nabi. Jadi kalau Umar itu menentukan ini di tahun ke-6 setelah kewafatan Nabi, sedangkan hijrah Rasulullah itu 10 tahun mundur kan. Rasulullah kan berdakwah 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun kurang lebih di Madinah. Berarti pas 16 tahun. Jadi di tahun ke-16 baru disepakati atau ditetapkan oleh Umar bahwa patokannya itu tahun hijrah. Nah, tinggal sekarang masalah bulan kan. Nah, di bulan apa? Kalau hijrahnya Nabi ya berarti yang menjadi bulan pertama Rabiul Awal harusnya gitu kan. Karena tadi kita sudah melihat bahwa Rasulullah tanggal 1 rapat di Darun Nadwa tadi kan, kemudian tanggal 5, kemudian tanggal 4 tanggal 4 ya. Iya, tanggal 4 baru kemudian keliru saya, tanggal 5. Tanggal 1 rapat, tanggal 5 di Gua Thur, kemudian ditambah 7 hari ya, kurang lebih tiba di Kubanya itu 12. Kemudian sampai di Madinahnya 4 hari setelah itu tanggal 16. Apakah menggunakan Rabiul Awal? Nah, ternyata Umar bin Khattab ternyata tidak setuju, ya, tidak setuju. Jadi misalnya di sini dalam kitab Fathul Bari terdapat satu keterangan bahwa falammat tafaqu qala ba'duhum, setelah mereka sepakat untuk suatu tanggal atau kalender atau penetapan tahun ya, maka berkata sebagian orang ya, ibda'u bi Ramadan. Jadi ada yang mengusulkan kenapa nggak kita mulai dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan kan turunnya Al-Qur'an. Jadi ada beberapa usulan juga. Kalau sebelumnya untuk penetapan tahun itu ada usulan lahirnya Nabi, wafatnya Nabi, ya, kemudian hijrah dan kemudian dipilih hijrah. Untuk bulan-bulan pemula juga ada beberapa usulan. Ada usulan Rabiul Awal karena Rasulullah hijrah di Rabiul Awal. Jadi yang mengatakan tadi ibda'u di Ramadan. Kenapa tidak dimulai dengan bulan Ramadan? Nah, kebayang itu kan muternya. Kalau Rabiul Awal berarti Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar gitu. Jadi bulan terakhirnya Safar gitu. Bukan Zulhijjah seperti biasanya. Nah, itu kalau Rabiul Awal. Kalau Ramadan ya berarti Sya'ban berarti bulan terakhirnya gitu. Apa jawaban Umar? Faqala Umar bal Muharrami, kata Umar bin Khattab, tidak, sebaiknya kita menggunakan bulan Muharram saja. Kenapa? Fa innahu munsarafun nas min hajjihim, kata Umar. Karena sebaiknya kita pakai Muharram saja karena ini merupakan penutup atau akhir dari peristiwa atau peribadatan yang kita kenal sebagai haji. Jadi kenapa kata Umar bin Khattab, kita pakai Muharram saja? Karena itu sebagai bulan penutup, maksudnya setelah selesainya Zulhijjah kan Muharram, dan orang sudah terbiasa dengan itu, ya. Akhirnya orang-orang bersepakat atau menyepakati ini, ya, fatafaqu alaihi, mereka menyepakatinya. Nah itu prosesnya seperti itu. Jadi
adanya keperluan akan tahun, disepakati oleh Umar, berkumpulnya ahli syura, kemudian muncul berbagai usulan, ya, kapan tonggak sejarahnya selesai, kemudian diambil tahunnya itu tahun hijrahnya Nabi, patokan itu adalah hijrahnya Nabi SAW, tapi tidak mengikuti bulan hijrahnya Rasulullah, yaitu bulan Rabiul Awal, tetapi menggunakan Muharram atas pertimbangan tadi orang Arab sudah terbiasa dengan Muharram itu sebagai bulan awal, memang sebelum Islam atau sebelum dakwah Nabi SAW, itu orang Arab sudah biasa menghitung Muharram sebagai awal tahun, ya, walaupun tahunnya tidak diberi tanggal, tidak diberi angka. Nah, apakah kemudian ini menjadikan Muharram ini seperti kehilangan legitimasi sebagai tahun hijrah? Sebenarnya tidak juga. Karena kan tahunnya sudah tahun hijrah, yaitu tahun yang kurang lebih 13 tahun setelah diutusnya Nabi SAW. Yang kedua, Muharram juga di tahun ke-13 itu juga merupakan bulan di mana ada kelompok pertama atau gelombang pertama sahabat yang hijrah di bulan itu. Patokannya adalah kalau kita melihat ke Sirah Nabawiyah, Rasulullah SAW itu kan memanfaatkan musim haji untuk berdakwah, walaupun tidak selalu efektif. Tetapi ketika sebelum hijrah itu, 2 tahun sebelum hijrah itu, ada sekelompok orang-orang Ansor, ada sekelompok orang-orang yang berasal dari kota Yasrib, belum disebut Ansor sebenarnya. Nah, itu mendengar tentang Nabi, mereka bertanya, dan kemudian mereka kembali. Nah, kembali ke Yasrib itu mereka mendiskusikan dengan para orang-orang tua mereka, mencocokkan bahwa kok sepertinya Muhammad ini memenuhi kriteria sebagaimana yang sering disebutkan oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Yasrib. Kan kita tahu orang Yahudi di Yasrib nih merasa punya otoritas untuk berbicara tentang agama, karena mereka menyebutkan berkali-kali akan adanya nabi nabi yang akan menjadi nabi penutup dari para nabi, gitu. Dan mereka meyakini dari kalangan Yahudi lagi, gitu. Nah, sehingga orang-orang Yastrib ini baik itu dari kalangan Aus maupun Khazraj itu merasa rendah dirinya, gitu, karena mereka tidak punya akses kepada dan mereka tidak bisa membaca kitab, ya, Taurat gitu, atau kitab yang dipakai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, ketika mereka mendengar ada orang yang bernama Muhammad kemudian mengajak orang untuk menyembah Allah di kota Mekah, nah, mereka datang tertarik, terus mereka mendengar kok sepertinya ciri-cirinya itu sama seperti yang ciri-ciri disebutkan oleh orang-orang Yahudi. Maka di tahun berikutnya, yaitu tahun ke-13 kenabian, itu datang dalam jumlah yang banyak dan mereka kemudian berjanji ingin, pertama mereka masuk Islam, kemudian mereka minta dikirim ahli dai lah, orang yang bisa mengajarkan mereka tentang Islam. Kemudian diutuslah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Nah, baru di tahun berikutnya, maaf tadi tahun ke-12. Nah, baru di tahun ke-13 datang rombongan yang lebih banyak lagi, dan kita kenal 2 peristiwa itu sebagai Bayatul dikenal sebagai Bayatul Aqobah, ya, baik Bayatul Aqobah yang ula, kemudian Ats-Tsani. Nah, yang kedua ini sebagai momen yang kemudian Rasulullah mengizinkan sahabat untuk hijrah. Jadi setelah banyak orang-orang di Madinah ini sudah menyatakan siap, bahkan waktu itu disaksikan oleh paman Nabi Al-Abbas, kan, itu Al-Abbas berkali-kali mengatakan bahwa apakah kalian benar-benar akan melindungi Muhammad kalau dia sudah sampai sana, jangan sampai kalian hanya ngomong saja, istilahnya harus ada buktinya, dan mereka bersiap. Nah, itulah kenapa kemudian disebut sebagai Bayatul Aqobah. Nah, itu adalah bulan Zulhijjah. Nah, jadi ketika bulan Zulhijjah sudah ada kepastian bahwa suku Aus dan Khazraj ini di kota Yasrib ini siap menampung Rasulullah dan siapapun yang hijrah ke sana karena kebutuhan untuk hijrah. Nah, inilah kenapa Rasulullah kemudian mengizinkan sahabat-sahabat itu, sebagian, terutama sahabat yang mustad'afin, mereka-mereka yang dilemahkan, sering diintimidasi, untuk berangkat lebih dahulu. Nah, berangkatnya itu di bulan Muharram.
Nanti gelombang-gelombang berikutnya, gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya itu nanti di bulan Safar. Nanti kemudian barulah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar itu termasuk gelombang terakhir itu di bulan Rabiul Awal. Jadi kembali kepada isu dasar, isu yang awal tadi, bahwa ketika Umar menyatakan beliau lebih Muharram, sebaliknya menurut saya lebih bagus menggunakan Muharram, kata Umar, maka ada juga pembenarannya bahwa memang di bulan Muharram pun ada yang hijrah, tapi bukan Nabi, yaitu para sahabat yang gelombang pertama Muhajirin. Nanti di gelombang kedua atau yang ketiga dan seterusnya itu di bulan Safar itu dipelopori oleh Umar bin Khattab. Ini jadi kalau di bulan Muharram itu yang hijrah itu yang sembunyi-sembunyi, ya, jumlahnya sedikit. Dan di bulan Safar itu dalam jumlah yang besar dan tidak sembunyi-sembunyi lagi, sudah secara terang-terangan, khususnya hijrah yang bersama Umar. Itu banyak orang yang hijrah bersama Umar karena tidak ada satupun orang Quraisy yang berani menghentikan Umar. Nah, karena Umar sudah hijrah, itu berarti sudah semua orang musyrik kan sudah tahu bahwa ini kaum muslim ini memang benar-benar pindah semuanya, dan pindahnya nggak main-main, ini benar-benar pindah betul-betul meninggalkan kampung halaman. Maka mereka tahu Rasulullah masih di Mekah. Jadi mereka akhirnya bikin rencana untuk menyergap Nabi. Itulah yang pertemuan di Darun Nadwah tadi, yang 1 Rabiul Awal tadi. Jadi kebayang ya, bisa difahami kenapa menetapkan Muharram itu juga tidak meleset sebenarnya, bahwa memang ada yang hijrah, yaitu para sahabat yang generasi yang rombongan awal. Nanti rombongan yang kedua nanti di Safar, baru Rasulullah di Rabiul Awal. Makanya tidak perlu digeser ke Rabiul Awal sebagai bulan pertama. Ya, karena kalau Rabiul Awal bulan pertama berarti Safar adalah bulan terakhir. Sedangkan orang Arab senang kalau haji itu bulan terakhir. Jadi setelah haji mereka seperti memulai keadaan yang baru, babak baru. Jadi Muharram sebagai memang sudah dari lama disebut sebagai bulan pertama, bulan yang mulia, bulan yang diharamkan di dalamnya terjadi perampokan, pembunuhan, penganiayaan. Nah, itu aspek yang lain, ini saya akan ceritakan. Tapi terkait dengan surah At-Taubah ayat 36. Tapi sampai di situ mudah-mudahan sudah clear ya, bahwa Umar ijtihad melihat memang adanya kebutuhan untuk penanggalan tahun. Kemudian Umar juga berijtihad bahwa patokannya hijrah, karena menurut Umar itu yang paling besar maslahatnya. Dan secara konsepsional kuat, tidak meniru-niru kaum yang lain. Ya. Kemudian kenapa Muharram juga baru saja tadi saya jelaskan. Nah, sekarang masalah kenapa ada bulan-bulan yang spesial bagi orang Arab. Nah, tadi sudah saya bacakan di bagian awal, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran, bahwa di dalam bilangan-bilangan bulan itu Allah inginkan ada 12 bulan. Fi kitabillah, dan itu merupakan ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dan ini sudah Allah tetapkan sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya orang-orang pertama yang tinggal di muka bumi ini, Allah berikan ilham kepada mereka bahwa cara menghitung musim, cara menghitung satu putaran matahari itu adalah 12 bulan. Jadi dibagi 12. Nah, itulah sampai kepada penghitungan 12 bulan. Nah, kemudian di antara yang 12 itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang lebih utama lagi yang mendapatkan disebut dengan bulan haram atau bulan yang mulia. Nah, itu ditafsirkan oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari atau Imam at-Tabari, bahwa keempat bulan yang disebut dengan arba'atun hurum itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, di antaranya Muharram dan Rajab. Ya. Nah, kalau Rajab itu nanti ada penjelasannya tersendiri. Sedangkan Muharram yang kita sedang bahas ini adalah bahwa orang-orang Arab dulu ketika masuk bulan Dzulhijjah, ketika haji, ya, bulan di mana fokus kegiatan semua bangsa Arab itu adalah berhaji, baik berangkat ke Mekah dan sekitarnya, maupun orang Mekah sendiri yang kemudian menjadi tuan rumah setiap tahun. Nah, karena haji ini merupakan masa-masa yang kritis di mana banyak orang berkumpul suatu tempat, kemudian orang membawa harta bendanya, membawa uang dan sebagainya, cash, gitu ya, bukan cash kertas nih, misalnya koin-koin itu, emas dan perak. Maka disepakatilah seantero
Jazirah Arab ini bahwa di bulan Zulhijjah tidak boleh ada penganiayaan, tidak boleh penangkapan, perampokan, pembunuhan, apalagi tidak. Kenapa tadi arba'atul hurum? Nah, tapi kan masalahnya tidak semua orang tinggal di sekitar Mekah, di tanah haram. Banyak yang juga jauh tempatnya. Orang Arab itu kan ada yang di Yaman, ada yang di Hadramaut, ada yang di Oman, dan seterusnya. Di Teluk, dan seterusnya. Jadi maka mereka butuh waktu lama. Kalau yang bulan yang protected, yang terlindungi hanya bulan Zulhijjah saja, maka mereka protes nih yang jauh-jauh. Lah kalau gitu kami di tengah jalan bisa dong dirampok. Gitu. Sebelum sampai ke tanah haram gimana ini statusnya? Maka kalau tanah haram jelas, di luar bulan-bulan itu pun di tanah haram itu jelas-jelas tidak boleh melakukan keburukan, tidak boleh melakukan kezaliman. Nah, tapi karena bulan Zulhijjah menjadi bulan di mana mereka berkumpul untuk berhaji, maka dibuat konvensi baru berdasarkan tadi Arba'atul Hurum. Bahwa satu bulan sebelum Zulhijjah, yaitu Zulqa'dah, dan 1 bulan kan pulangnya kan, orang kan berangkat bawa uang ya, khawatir di jalan terjadi sesuatu. Nah kemudian ketika mereka pulang juga ada yang bawa hadiah dan sebagainya, juga butuh perlindungan. Maka dibuatlah sebulan sebelum Zulhijjah dan sebulan setelah Zulhijjah. Itu dianggap bulan yang haram juga, bulan mulia yang tidak boleh ada kezaliman. Maka kemudian muncul penghormatan terhadap bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, berurutan itu Muharram dan Rajab. Rajab sendiri yang jauh dari 3 itu. Nah, kenapa seperti itu? Dzalika dinul qayyim. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, firman Allah bahwa itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus itu ya menyeimbangkan baik itu sisi dunia maupun sisi akhirat, baik itu bilangan-bilangan bulan maupun juga penghormatan dari bulan-bulan tersebut. Dan agama yang lurus ini tentu saja adalah yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu, dan seterusnya sampai akhir. Jadi kenapa kemudian Muharram menjadi bulan yang dipilih oleh Umar sebagai patokan bulan pertama? Karena sudah terbiasa, karena bulan yang mulia, termasuk Arba'atul Hurum, kemudian juga momentum hijrah, dan memang di bulan Muharram pun sudah ada sahabat Nabi yang hijrah. Jadi tidak keliru, tidak 100% keliru bahwa kita menyebutkan. Nah, bagaimana sekarang fenomena bahwa di awal tahun hijrah terjadi penyambutan, gitu ya, terjadi ucapan-ucapan terkait dengan selamat. Ya. Nah, itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, itu an Abdullah bin Hisham, dari Abdullah bin Hisham qala kana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadha ad-du'a idza dakhalatis sunnah au syahri. Ya. Dari Abdullah bin Hisham qala kana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yata'allamun, mereka itu mempelajari hadad doa berikut ini, idza dakhalatis sanah, ketika masuk tahun baru, maksudnya au syahr, atau bulan baru. Apa doa mereka? Allahumma adkhalhu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wa ridwanu minar rahman wa jawazu minasyaitan. Di doa mereka itu kalau masuk ke momentum bulan baru, yaitu bulan Muharram, tahun baru bulan Muharram, atau bulan-bulan dalam suatu tahun itu, mereka berdoa, ya Allah, sampaikan bulan itu kepada kami, atau masukkanlah bulan itu kepada kami, ya, sampai dan masuk sama bil amni, dengan rasa aman, sehingga kami merasakan aman di setiap bulan, bukan hanya 4 bulan haram saja. Kemudian wal iman, agar di bulan itu kami merasakan iman, naiknya iman. Wassalamah, dan kemudian kedamaian. Wal Islam, dan penyerah dirian kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan kepada Allah. Dan waridwanu minar rahman, dan mendapatkan ridho dari Ar-Rahman, ya, Maha Penyayang, Maha Pengasih Ar-Rahman, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan wajawazu minasyaiton, dan dijauhkan dari segala macam keburukan, gangguan, godaan dari syaitan. Jadi mengucapkan satu kebaikan, bahkan berdoa, itu tidak masalah. Nah, kalau penjelasan dari Imam Al-Hafiz As-Suyuti terkait dengan perkataan atau pertanyaan yang diajukan kepada Al-Hafiz Abul Hasan Al-Maqdisi, ada yang bertanya, su'ila an tahni'ati fi awaili syuhuri wasinin
au huwa bid'atun am la. Jadi ada yang bertanya, bagaimana nih hukum terkait dengan tahniah, memberikan selamat fi awal syuhur, di awal-awal bulan, setiap bulan, maupun di awal sinin, tahun-tahun, awal tahun. Apakah itu bid'ah atau bukan? Tadi rujukannya tadi adalah hadis riwayat Tabrani tadi. Maka kemudian dijawab oleh beliau, oleh Al-Hafiz Abdul Hasan Al-Maqdisi, ya fa'ajaba bi anna an-nasa lam yazalu mukhtalifin, bahwa sesungguhnya belum berhenti nih ikhtilaf dalam hal ini para ulama fidzalika, untuk urusan ini ada perbedaan. Akan tetapi kata beliau, yang saya ambil adalah annahu mubah, bahwa itu sesuatu yang boleh. Laisa bi sunnati, tidak ada sunnahnya, maksudnya tidak pernah dicontohkan Nabi secara langsung, secara khusus. Tapi juga wala bid'atu, bukan berarti kemudian itu menjadi bid'ah. Jadi tidak semua yang ditinggal Nabi itu kemudian menjadi terlarang. Itu ada juga kitabnya. Tidak semua yang al-maskut, nah itu al-maskut anhu syar'an. Jadi ada yang didiamkan Nabi, dan itu kemudian yang didiamkan Nabi itu tidak semuanya jelek. Ada yang didiamkan Nabi, ya boleh dilakukan. Ya. Jadi misalnya ada juga yang tidak disukai Nabi, tetapi boleh. Misalnya waktu hadis dari siapa? Amr bin As. Amr bin As pernah mengajak Rasulullah ke satu kampung, makan mereka biawak, gurun. Nah, mereka menawari Nabi, Rasulullah menolak. Kemudian Amr bin As lagi makan tuh, dilepas dilepas dari makanan, dan ditanya, Rasulullah apakah ini haram? Kata Nabi, tidak haram, tapi saya tidak suka. Jadi akhirnya kalau lewat situ lagi, orang tidak nawarkan makanan itu karena mereka tahu Rasulullah tidak suka. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan haram, tidak boleh, tidak menyuruh mereka berhenti makan. Tidak. Jadi tidak semua yang tidak disukai Nabi atau tidak semua yang didiamkan Nabi itu otomatis jadi buruk. Gitu. Makanya penjelasan dari Al-Hafiz Imam As-Suyuti mengutip jawaban dari Al-Hafiz Abdul Hasan Al-Maqdisi ketika ditanya tentang bagaimana perayaan-perayaan awal bulan, awal tahun itu, pengucapan tahniah, ucapan-ucapan salam atau doa dan sebagainya, perayaan-perayaan itu gimana? Ini bid'ah atau bukan? Kata dia bahwa saya mengambil pendapat wa annahu mubahun laisa bisunnati wala bid'atu, dan bukan tidak ada sunnahnya, tetapi bukan juga sesuatu yang sesat atau terlarang sehingga kita tidak boleh melakukan. Itu kitab Al-Hawi lil Fatah. Nah, itu kira-kira hijrah. Nah, terakhir mungkin sebelum kalau misalnya ada tanya jawab, seandainya ada, ya terkait dengan bagaimana kita hijrah itu tadi. Ya, selama kita ketika hijrah menunjukkan bahwa kita benar-benar ingin meninggalkan keburukan dari kejahiliahan atau mungkin kebiasaan buruk kita dulu, kemudian ingin lebih taat lagi kepada Allah, baik itu secara ibadah maupun menjadi orang yang akhlaknya baik secara muamalah, boleh, bagus, itu bahkan dianjurkan sekali. Nah, tetapi tidak boleh kemudian akibat itu, ya ceritanya hijrah, tapi kemudian menghina orang lain atau menjelekkan orang lain. Kita hijrah, bagus, hijrah, silakan hijrah. Nggak usah kita komentari orang yang belum hijrah, ajak aja. Kalau yang bisa, alhamdulillah. Terus juga kadang-kadang ditanyakan ini terkait dengan labeling gitu ya, bahwa ini apa namanya, grup hijrah gitu kan, grup sunnah dan sebagainya. Ini hendaklah dikurangi. Karena apa? Karena belum tentu semua orang yang berlabel hijrah maupun sunnah itu ya melaksanakannya sesuai dengan hukumnya. Bisa jadi berlebihan, bisa jadi juga ada unsur-unsur lain. Dan tidak semua orang yang katakanlah tidak melabel dirinya hijrah maupun sunnah, ya juga bukan berarti mereka tidak melakukan sunnah Nabi dan tidak berhijrah. Gitu. Jadi hindari labeling gitu ya, apa namanya, judul-judul gitu seolah-olah. Apalagi kita nih di grup yang namanya Hijratul Kafah. Jadi ini memang kisahnya kan hijrah. Ya bagus, semangat hijrahnya itu memang harus dipupuk. Sebagaimana sahabat Nabi kan ketika ditanya, bagaimana dahulu engkau? Ya Rasulullah, saya dulu begini, keburukan-keburukan. Apakah engkau sudah menyesalinya? Sudah ya Rasulullah. Apakah engkau ingin kembali kepadanya? Tidak. Nah, sesungguhnya kau sudah berhijrah. Jadi hijrah itu adalah ketika kita membenci perbuatan buruk yang dulu pernah kita lakukan. Jadi jangan sampai kita sudah hijrah nih, maksudnya sudah melakukan banyak perbaikan, tapi masih suka kepingin sesuatu yang dulu sudah kita tinggalkan. Ya. Kepingin maksiat lagi, naudzubillah. Nah, jangan. Karena sesungguhnya salah satu di antara konsekuensi kita sudah taat kepada Allah SWT
adalah kita benci untuk maksiat lagi. Karena maksiat itu kan kita arahkan kepada Allah. Jadi kita katakanlah mengambil momentum tahun 1445 Hijriah ini sebagai momen untuk kita menyesali dan tidak mau kembali kepada keburukan yang mungkin dulu pernah kita lakukan. Itu mungkin yang lebih penting lagi, poin pentingnya. Mudah-mudahan penjelasan sejarahnya walaupun singkat, ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita jadi clear kenapa tahun Hijriah itu dimulai Muharram, gitu ya. Nah, itu yang penting. Dan hijrah Nabi tetap tercatat dalam sejarah di bulan Rabiul Awal. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Masya Allah tadi nih yang ujung-ujung itu menjadi sebuah statement kayaknya bagi kita yang masih ada perpecahan pendapat. Boleh nggak sih merayakan ya tahun baru Islam, tapi ada yang bilang kan kayak nggak boleh. Nah, ini satu ilmu yang baru yang kayak tadi saya bilang bahwa belum tentu yang Rasul jamkan itu adalah salah, yang tadi Ustaz yang Masya Allah. Nah Ustaz, kalau ini izin bertanya nih Ustaz, mungkin biasanya ini abang kita Bang Safar biasanya pertanyaannya lebih seru daripada saya, jadi saya duluan Ustaz. Nah kita menyikapi gimana nih Ustaz? Kan tadi Ustaz bilang bahwa belum tentu yang Rasul tidak harus dijawabkan itu adalah sebuah yang salah. Yang tadi contohnya masalah makan kadar gurun itu. Ini kadar gurunnya bukan yang politik sekarang, ini beda tempatnya loh. Kadar gurun. Nah, kita sikapi gimana nih Ustaz? Kan masih ada perpecahan nih Ustaz di umat. Ada bilang nggak boleh merayakan tahun baru, tapi tadi Ustaz bilang ada yang ya udah nggak apa-apa gitu. Cara menyikapi seperti apa nih Ustaz? Ya, kalau kan menyikapinya sederhana ya, menyikapinya dengan sering-sering dan menimba ilmu, ya, menimba ilmu lebih banyak lagi. Karena biasanya kalau yang ngotot-ngotot ini pada umumnya saya suka temukan itu memang baru tahu satu pandangan, gitu. Baru tahu satu pandangan, tapi sudah menduga ini pandangan yang paling benar. Padahal kan ngaji ini kan banyak. Pertama kita harus tahu bahwa ulama saja, jangan kan kita yang nggak tahu apa-apa. Ulama saja yang tahu banyak itu sudah bisa berikhtilaf. Ya. Mukhtalifin, mereka itu tergolong itu. Tapi berikhtilafnya mereka tidak menghilangkan adab mereka. Jadi tidak menjadi su'ul adab, itu tidak menjadi adab yang buruk. Jadi kalau mau berbeda ya boleh, silakan berbeda. Yang penting kita tahu ilmunya, jangan asal beda gitu. Ya ada kan orang yang penting beda gitu, tapi tidak berilmu. Dan juga diantara memahami ilmu fikih diantaranya adalah mengetahui perbedaan. Kalau kita tidak tahu perbedaan, terus belajar ilmu fikih itu membingungkan nantinya. Bahkan nanti jadi pusing sendiri gitu. Kenapa ada imam yang boleh, ada yang tidak? Akhirnya khawatirnya jadi suuzon kepada ulama. Ulama ini gimana sih gitu. Padahal dia sendiri sebenarnya belum cukup ilmu untuk mengomentari ulama. Gitu. Boro-boro mengomentari permasalahan itu. Ya, ulama itu kan berbeda pandangan ya dengan ilmu mereka. Nah, kalau mereka yang berilmu saja bisa berbeda pandangan, ya artinya kita berlapang dada lah dengan perbedaan juga. Jadi jangan apa-apa sebab hitam putih, seolah pasti kalau ada yang benar maka cuma satu versi benarnya, yang lain pasti salah. Padahal benernya bisa jadi ada tiga yang benar gitu. Jadi benernya aja tuh tidak mesti satu. Ya, kalau misalnya mazhab fikih itu bisa sampai 4 yang benar. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa yang benar itu cuma satu versi. Nah, makanya perdalami ilmu, perdalami perbedaan para ulama, jadi kita tahu perbedaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini lagi kayak penting nih, bukan kayak sepertinya penting nih bagi kita yang ini insya Allah nih ada 16 orang yang terpilih, kan 16 orang ini orang yang terpilih dan dari ratus ribuan orang yang 16 yang kajian ini bukan berarti yang di luar itu jelek, tapi kita adalah terpilih. Nah, berarti wajib bagi kita tuh untuk bisa menyikapi tadi santai, kan zaman sekarang gini, salah ya, salah, akhirnya bingung sendiri ikut yang mana. Kalau yang satu bilang, Rasul nggak lakuin, jadi salah. Satu yang bilang, oh ya nggak apa-apa. Akhirnya ya harus harus santai berarti siap menyikapinya. Makanya di dalam sejarah Islam kan kemudian kita mengenal mazhab, ya.
Mazhab ini kan bukan perpecahan. Ini banyak orang salah kaprah. Saya tidak mau bermadhab, nanti ikut dalam perpecahan. Sebenarnya mazhab ini adalah metode yang memudahkan sebenarnya. Jadi bukan yang menyulitkan, malah justru memudahkan. Jadi kalau kita, nanti kan bingung nih, ada 5 pandangan, 4 pandangan, atau 2 pandangan, 3 pandangan. Ikut yang mana? Tapi kalau kita sudah ajak tenang dengan salah satu mazhab, ya sederhananya ya kita ikuti. Karena itu sudah teruji. Kan sebenarnya dulu mazhab cukup banyak. Tapi kemudian tereduksi karena ya biasanya muridnya kurang gitu, terus pengikutnya kurang, akhirnya punah, bahkan tidak ada lagi yang melaksanakan. Jadi yang tertinggal dan masih banyak pengikutnya ini tinggal 4. Walaupun dari 4 itu sebenarnya cuma 3 yang banyak banget gitu, yang satunya agak terbatas ya. Jadi dari mazhab Imam Malik ya, yang kita kenal sebagai mazhab Maliki, kemudian Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dan kemudian Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, baru mazhab Hambali. Nah, mazhab Hambali ini termasuk agak terbatas penggunanya ya, di Jazirah Arab saja. Nah, sedangkan kalau yang lain ini cukup mendunia ya. Jadi kalau kita yang 3 mazhab, tapi ya Ahlussunnah wal Jamaah mengakui bahwa ketiganya itu adalah sesuai dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ya sederhananya kalau kita mempelajari itu ya satu mazhab itu udah cukup sebenarnya untuk orang awam yang yang ya rata-rata manusia sekarang ini kan awam. Ya tidak cukup ilmu untuk memutuskan sendiri masalah-masalah itu. Jadi kalau kita ngerti keawaman kita, maka kita sebenarnya sudah menyederhanakan masalah, tinggal kita bertaklid kepada satu mazhab, dan itu nanti dari situ kita jadi mudah. Oh, urusan wudu apa yang membatalkan? Ya udah selesai gitu kan. Daripada nanti banyak bingung kan, banyak tahunya. Katanya kalau senggolan nggak batal, senggolan batal. Nanti kalau senggolnya nggak bersentuhannya nggak ada ini, nggak ada syahwat, nggak apa-apa. Daripada pusing, ambil satu aja. Selesai. Nah, disarankan yang diambil itu mazhab yang paling banyak dianut oleh masyarakat sekitar. Kenapa? Supaya nggak beda sendiri. Nanti timbul masalah lagi, apalagi orang awam. Tapi ikut mazhab yang tidak ramai. Tiba-tiba ditanya orang, kan, kok soalnya gitu? Bingung dia jawabnya. Ya. Itu kaidahnya, bukan berarti tidak boleh. Boleh saja di tengah-tengah kerumunan Syafi'i, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, terus kita bermazhab Hambali, boleh, nggak ada yang larang. Ya, tapi nanti kan akhirnya jadi agak sendiri gitu ketika kita sholat. Kan kita sholat kan pindah-pindah tempatnya kan, kadang-kadang lagi di jalan, lagi di mana. Daripada menimbulkan polemik, kemudian jadi zon, apalagi jadi su'uzon gitu kan, orang melihat, kok sholatnya gitu. Kalau kita tahu berbagai mazhab, bagus nggak? Bagus, cuman itu berat, nggak gampang. Ya, para ahli saja kadang-kadang tidak menyarankan banyak-banyak tahu, banyak-banyak belajar yang mazhab yang lain kalau yang satu belum selesai. Tapi kalau tahu sedikit-sedikit tak apa-apa. Jadi kita tahu misalnya, oh kalau Imam Abu Hanifah misalnya sholat subuhnya sudah mendekati syuruk. Jadi kita nggak panik gitu ketika di Turki. Ini kok udah hampir terang. Ini belum komat-komat ini. Akhirnya sholat sendiri. Selesai salam, tiba-tiba masjidnya baru iqomah. Kok udah terang benerang masih baru sholat sih? Ya karena kita yang menganut mazhab Imam Syafi'i kan jelas kalau sudah terang itu berarti sudah makruh itu sholat subuhnya gitu. Udah terang gitu ya. Bahkan ada yang membatalkan. Kalau sudah tidak masuk waktu. Tapi kalau di Imam Abu Hanifah bahkan terang benerang, sudah syuruk, bukan terang benerang, sudah syuruk, itu masih boleh. Jadi gitu. Nah, pandangan-pandangan ini tentu saja menimbulkan tadi. Jadi kalau kita mengerti sebenarnya itu justru memudahkan, bukan malah membingungkan. Mengerti perbedaan. Kalau untuk muamalah, untuk ibadah sebaiknya pegang satu mazhab saja yang mayoritas di tempat itu. Tapi kalau misalnya seperti teman-teman kita yang di Muhammadiyah, ya mereka kan memiliki pandangan dari majelis tarjih ya misalnya. Kalau NU kan memang udah jelas Syafi'iyah gitu ya. Kalau Muhammadiyah kan punya ini, jadi mereka menilai sendiri hadis-hadis itu, sehingga terkadang ada yang di amalan Muhammadiyah itu seperti amalan Imam Syafi'i, tapi kadang-kadang ada yang menunjukkan seperti amalan imam yang lain. Itu kita juga hargai, ada beberapa ormas di Indonesia yang tidak bermazhab, tapi sebenarnya bermazhab juga, tapi dengan cara pandangnya sendiri. Itu. Jadi kalau tidak bermazhab itu sebenarnya nggak bisa.
misalnya ada orang ngomong, oh, saya enggak usah bermazhab deh. Oke, sekarang kita suruh lihat, lihat dong sholatnya kayak gimana. Terus dia sholat kan, kita langsung yang ngerti mazhab tahu, oh ini Hanafi ini. Jadi kita tuh sebenarnya nggak bisa ngelak karena apa yang kita pahami, apa yang kita baca, mungkin apa yang kita dengar itu hampir seluruhnya keluar dari pintu-pintu mazhab. Jadi kalaupun orang itu mengklaim dia nggak mau, tapi kita coba, ya udah nggak mau, oke silakan ya coba sholat, coba wudhu aja dulu, wudhunya gimana. Nah kalau diperhatikan sama yang ahli mazhab, oh ini wudhunya ini nih gitu, langsung tahu. Walaupun yang bersangkutan mungkin tidak tahu. Jadi kalau masalah ikhtilaf, ya tadi saya katakan, lebih baik kita sebagai orang awam, kan kita tidak punya alat dan kemampuannya untuk menilai sendiri dalil-dalil itu, dan kita juga tidak punya kemampuan untuk istidlal, untuk menurunkan dalil itu menjadi sebuah fatwa atau sebuah keputusan. Maka ikut. Itu lebih menenangkan, lebih mudah, dan lebih aman. Lebih aman, karena orang awam tidak akan dihukum. Kalau awam terus bikin-bikin sendiri, itu nanti akan ditanya, kenapa kau begitu? Kalau begini, saya ikut. Ini udah tenang, udah aman. Karena sudah difikirkan oleh alim ulama sejak dulu, macam-macam dalil yang udah diperas, dan kita tinggal nikmati buahnya saja. Malah itu lebih mudah. Malah yang mengklaim tidak mau bermazhab, ya kasihan gitu. Cungkir balik sendiri. Baca kitab tidak bisa, bahasa Arabnya masih minim, terus mencoba memahami agama dengan mengandalkan terjemahan. Repot, Mas. Bisa kemana-kemana itu. Bisa kepleset gitu. Jadi begitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Apakah makin jelas atau makin rumit? Jelas, jelas. Dan mungkin Bang Safar, ada yang mau ditanya? Jadi Bang Safarnya satu yang... Masya Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Tariq. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puas banget ternyata ya. Baik, Ustaz. Afwan nih, mau nanya. Ini aneh kan dari tadi on off aja, jadi mau mengkonfirmasi pemahaman aja nih, Ustaz, atas materi hari ini tentang masalah penentuan tahun sebenarnya, Ustaz, ya, yang diikhtiarkan oleh Umar waktu itu, Ustaz, ya. Ya, Umar. Jadi kalau jumlah bulan sudah ditentukan gitu ya, sudah ada ya? Sudah sebelum given, Nabi ya? Muhammad sudah ada ya. Okay. Orang Arab urutan bulan juga udah given ya, Ustaz? Gimana? Urutan bulan juga sudah given ya? Sudah given. Oh. Cuma catatan. Hanya saja dulu orang Arab kan fokus dari bulan-bulan itu adalah Zulhijjah. Fokus mereka itu sebenarnya Zulhijjah. Oh. Maka kadang-kadang mereka sengaja menggeser bulan pertama agar Zulhijjahnya itu jatuh di musim yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, supaya berhajinya nyaman. Makanya kadang-kadang awal bulannya belum, kadang-kadang awal bulannya juga pernah Sofar, bahkan pernah Robiul Awal sebelum Nabi digeser-geser sama. Misalnya nih kan mereka bisa ngitung, oke, sekian bulan lagi musim hujan itu, misalnya musim dingin itu, nggak enak itu berhaji terlalu dingin, maka majuin. Jadi ngasal gitu. Nah setelah zaman Umar tidak ada lagi tuh geser-geser bulan. Oh, jadi waktu itu karena belum ada penetapan, modusnya digunakan untuk geser-geser waktu gitu ya, penetapan haji, awalnya gitu yang dimainin ya. Fokusnya di haji aja, di haji. Oke. Nah, berarti sekarang penentuan awal itu di mana, Mak? Maka ditentukan pada saat hijrah awal-awal di bulan Muharram itu saat ya, awal-awal sahabat penamaan hijrah datang kemudian hari. Oh, penamaan hijrahnya. Oke. Karena awal ya sudah, ya pokoknya ini tahun ke-1-nya adalah tahun hijrah Nabi. Makanya tahun 1 itu kurang 2 bulan, hanya 10 bulan. Tahun 1 Hijriah itu cuma 10 bulan, karena Rasulullah kan hijrahnya bulan Rabiul Awal kan, berarti Muharram dan Safarnya nggak kehitung. Jadi tahun pertama itu cuma 10 bulan, karena 2 bulannya udah di bulan Muharram dan Safar Rasulullah belum. Ngerti nggak? Iya. Nah, baru di tahun kedua Hijriah 12 bulan lengkap. Karena dari Muharram sampai Zulhijjah.
Oh, Masya Allah. Iya, baik Ustaz, baik Ustaz. Ya. Sementara itu Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Afwan, ya mudah-mudahan jelas ya. Insya Allah Ustaz. Jadi ketika kita mengaitkan, oh ini tahun Hijriah, otak kita kan membayangkan hijrahnya Nabi kan pasti kan, hijrahnya siapa lagi? Mungkin hijrahnya diri, pasti hijrahnya Nabi kan? Loh, hijrahnya Nabi di bulan Rabiul Awal, kok mulainya Muharram? Muharram konvensi, ketetapan, sepakatan, dan diputuskan oleh Umar. Tapi hijrah tetap Rabiul Awal, Rasulullah. Oke. Ya, tapi sahabat ada yang hijrah bulan Muharram, ada yang hijrah di bulan Safar. Oh. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Apaan kita? Mudah-mudahan. Oke, ini ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak, mari kita tutup kajian sore ini. Saya juga kalau khair barakallahu fiik. Semoga ilmu yang tadi kita pelajari bisa berguna dan kita bisa memahami. Karena sebenarnya boleh nggak sih quote on quote merayakan tahun baru Islam, terus bagaimana kita menyikapi perbedaan, dan semoga di tahun yang baru ini kita menjadi insan lebih baik dan semoga kita makin semangat lagi karena ini si Ronaldo-nya belum selesai, masih jauh nih. Ini episode-nya tuh lebih lama daripada series Netflix. Teman-teman, makasih banyak atas waktunya dan jangan lupa kita doain Ustaz Agung Waspada supaya selalu sehat dan semoga kita bisa bersua secara offline karena mungkin teman-teman mungkin dari kita dia belum pernah ketemu Ustaz jadi kayak bingung Ustaz tuh asli gimana sih. Kadang kan kalau misalnya di online ganteng, di offline lebih ganteng lagi Ustaz. Beda ada orang yang online ganteng, offline-nya nggak mau komen. Ya, ya. Sebenarnya ganteng apa nggak ganteng mah nggak penting kali. Insya Allah teman-teman, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Mungkin siap salat maghrib atau ada mau jalan-jalan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.